Oke, setelah kita selesai melakukan proses perekaman data toponim di lapangan menggunakan aplikasi Mobil Sakti, selanjutnya kita melakukan proses pemeriksaan, edit data maupun pengiriman data ke tingkat verifikator. Nah, tapi sebelum itu harus diingat, data yang kita rekam melalui aplikasi Mobil Sakti harus kita unggah agar data tersebut masuk ke server dan bisa kita edit melalui aplikasi WebG Sakti. Nah, kita sudah masuk melalui akun Surveyor. Nah, untuk melakukan atau melihat data yang sudah masuk, kita klik menu toponim. Nah, di sini toponim. Agak lama, tunggu sebentar. Twing. Nah, ini di sini kita bisa lihat status pembakuan. Nah, di sini kita harus lihat di status pembakuan. Nah, ini yang saya lihat adalah data survei semua. Jika kita ingin melihat semua status, tinggal kita klik di sini. Semua status pembakuan, enter. Ini enter. Agak lama juga ini. Nah, ini. Nah, semua akan tampil. Perlu kita ingat di sini ada beberapa status pembakuan, ada penelaahan kabupaten atau kota, ada penelaahan provinsi, ada penelaahan akhir, dan ada juga data survei. Ini bedanya, kalau data survei berarti data ini masih di tingkat surveyor. Dari surveyor belum dikirimkan ke verifikator, baik verifikator kota maupun provinsi. Sedangkan yang statusnya penelaahan kabupaten atau kota, berarti ini data masih di verifikator kota. Jadi dari surveyor sudah mengirimkan ke verifikator kota, namun di verifikator kota belum memverifikasi dan belum dikirimkan ke penelaahan provinsi. Dan di sini yang status penelaahan provinsi berarti data sudah terkirim dari verifikator kota ke verifikator provinsi. Dan ini ada penelaahan akhir, berarti dari penelaah provinsi sudah dikirim ke BIG. Begitu prosesnya. Dan lihat ini di sini. Nah, sorry, di sini dulu. Ini ada menu-menu yang berkaitan dengan pengelolaan aplikasi Sakti. Yang pertama, kolom terlihat. Ini bisa mengatur kolom-kolom yang ingin kita tampilkan. Status pembakuan misalkan kita hilangkan. Nah, di sini kita tampilkan lagi. Nah, mungkin ini yang cukup segini saja yang kita tampilkan. Ini ada bersihkan sharing, ada salin, ada unduh, dan yang lainnya. Dan kita lihat di sini di menu aksi, ini ada tanda lihat atau ibaratnya seperti kaca pembesar. Ini tandanya ini bukan data milik akun surveyor ini. Coba kita lihat si data survei dulu. Coba kita cari data yang kemarin sudah kita rekam melalui aplikasi Mobil Sakti. Tunggu sebentar. Nah, ini data survei. Nah, perbedaannya di sini. Data yang merupakan data milik akun ini, surveyor ini data survei, itu yang ada tanda ini, lihat atau kaca pembesar dan simbol hapus. Ini adalah data milik surveyor ini. Sedangkan yang hanya milik ini biasanya milik kelurahan lain atau daerah lain. Atau bisa juga milik akun ini tapi sudah dikirimkan ke verifikator, jadi dia sudah tidak bisa mengedit atau menghapus lagi. Itu sudah ranahnya verifikator. Kita cek data yang kemarin kita rekam.
Pertama ada pendopo Ki Gede Sebayu dulu, yang ini kita klik. Nah, lihat. Nah, di sini ID toponim, klasifikasi, nama lokal, dan yang lain-lain. Kita cek apakah sudah benar atau belum. Nah, untuk merubah, misalkan ada kesalahan di sini, misal ada kesalahan, kita bisa melakukan editing data di sini melalui menu ubah atribut. Kita klik ubah atribut sini. Nah, lihat, misalkan ini klasifikasinya misalkan salah, kita bisa klik di sini. Atau yang lainnya, pendopo Ki Gede Sebayu. Untuk rekaman dicek lagi, pendopo Ki Gede Sebayu. oke, sudah benar. Ini nama lain jika ada, jika tidak ada kosongkan saja. Ini diisi. Nah, di sini kalau memang sudah, oh ini misalkan ini gambar, jika kita ingin menambahkan gambar, kita bisa klik di sini, pilih cari gambar yang ada di komputer. Ini bisa gambar. Nah, ini kalau mau dihapus tinggal klik hapus ini. Dan untuk suara, kita juga bisa menambahkan suara melewat WebGIS ini dengan cara diklik di sini, pilih, lalu pilih rekaman MP3-nya. Kalau tidak ada yang salah, tinggal simpan atribut. Ini untuk mengedit data atribut. Misalkan untuk ubah spasial, ini klik misalkan. Nah, ini untuk merubah titik, posisi titik. Nah, kita pilih Citra Jawa Bali saja. Nah, misalkan titik ini mau kita rubah pendopo di sini misalkan, tapi enggak ya, pendopo di sini. Yang klik di sini. Nah, ini bisa kita arahkan di mana tempat yang sebenarnya. Karena ini di sini, klik aja di sini. Simpan spasial. Nah, ini. Nah, selanjutnya kalau sudah kita periksa, kita ubah dan kita cek sudah benar semua, tinggal kita kirim kita ajukan ke verifikator dengan mengklik ini, klik ajukan. Apakah Anda yakin akan melakukan pengajuan? Oke. Nah, data berhasil diterima. Nah, begini. Jadi data ini nanti kemudian sudah masuk ke sudah masuk ke server dan sudah masuk ke pengguna sebagai verifikator. Coba kita cek. Kita cek lagi. Nah, tadi kita pendopo Ki Gede Sebayu. Pendopo. Apa dong? Sudah mau masuki hari terakhir bulan depan September. Ini cepat adalah apa mutasi. Aku pikir. Ini terus sih. Ada mutasi kan. Alhamdulillah. Oh, berarti pendopo sudah bukan di data survei lagi. Coba ke semua. Sorry. Berhubung tadi pendopo sudah dikirim ke verifikator, maka status bakwan bukan sebagai data survei lagi. Tapi sudah masuk ke penelahan kabupaten kota. Oke, kita tunggu. Agak lama di sini.
Nah, pendopo ini sudah masuk ke penelahan kabupaten kota. Yang selanjutnya, nah di sini sudah tidak ada menu hapus lagi. Nah, selanjutnya ini nanti harus diverifikasi oleh verifikator tingkat kota. Yang selanjutnya dikirim ke verifikator provinsi. Sekarang kita coba mengolah data toponim untuk surveyor lain. Nah, kita masuk sebagai surveyor Kelurahan Kejambon misalkan. Nah, ini data-datanya. Nah, ini ada data sudah penelaahan kabupaten, data survei. Nah, kita fokus ke data survei dulu. Data survei, dan tentunya data survei milik Kelurahan Kejambon sesuai dengan ini wilayah surveyornya. Ini agak lama. Nah, ini data survei, kita lihat milik Kejambon ini. Nah, pokoknya ciri-cirinya data survei yang merupakan miliknya akun ini adalah yang ada menu lihat dan hapusnya, dan yang lain hanya bisa melihat saja. Misalkan ini Puskesmas Pembantu Kejambon 2. Nah, misalkan ini kita lihat ini toponim sarana kesehatan Puskesmas Pembantu Kejambon 2. Aduh, dan ini ternyata belum ada belum ada rekamannya. Dan ini cukup mudah juga. Untuk menambahkan rekaman, kita tidak perlu kembali ke mobil sakti. Kita cukup kita cukup merekam suara melalui PC ini. Monggo Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi perekam suara, ada banyak yang gratis. Salah satunya ini Free PC Audio Recorder, atau ini Audio Recorder for Free, atau aplikasi perekam yang lainnya. Saya coba Audio Recorder for Free. Oke. Selanjutnya tadi apa? Puskesmas Pembantu Kejambon 2. Nah, tinggal kita rekam. Puskesmas Pembantu Kejambon 2. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ada di dokumen audio recorder. Kita cari, ini kayaknya ini. Puskesmas Pembantu Kejambon 2. Nah, ini sudah. Tinggal kita rubah nama biar kita nggak bingung saat mencarinya. Pustu Kejambon 2. Ini sudah langsung, formatnya sudah MP3, jadi tidak perlu kita convert lagi. Kenapa? Karena dulu waktu Sakti yang versi pertama itu format suara harus AAC kalau nggak salah, makanya dari MP3 kita convert ke AAC. Tapi sekarang Sakti ini bisa menampung tipe MP3. Oke, langsung kembali. Untuk merubah tadi kita klik ubah atribut. Ini sudah benar, toponim sarana kesehatan benar, Puskesmas Pembantu Kejambon 2. Nah, ini kan masih kosong. Kita klik pilih. Lalu kita cari file rekaman tadi di dokumen Pustu Kejambon 2. Kita unggah. Kita lihat hasilnya. Puskesmas Pembantu Kejambon 2. Oke, ini sudah berhasil masuk. Untuk mengedit yang lainnya, klik ubah atribut lain. Nah, ini lain. Ini tidak ada, asal bahasa Indonesia. Nah, di nama nggak ada, ini nggak ada. Ini sudah. Oke, sudah. Nah, sama juga, misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, misalkan tinggal klik pilih. Sorry, ini harus disimpan dulu, nanti bisa hilang. Ini Indonesia sudah, kita simpan. Nah, udah.
Kemudian barangkali Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, tinggal klik saja, ubah atribut lagi. Misalkan kita menambah gambar lagi. Dokumen. Nah, misalkan ini saya ngetik sembarangan dulu wis. Saya ingin menambahkan gambar ini. Unggah. Nah, ini kan bisa. Nah, jika ini ternyata gambarnya salah, kita juga bisa menghapusnya lagi. Klik, tinggal klik hapus. Oke. Nah, ini sudah terhapus. Ini untuk ubah atribut. Kemudian apabila titik koordinatnya salah, kita lihat dulu posisinya sudah benar belum. Mana ini? Untuk titik yang aktif yang berwarna biru ya. Oh, ini di jalan, tinggal kita geser sedikit. Klik ubah spasial. Kita geser sedikit di sini. Nah, sudah. Simpan spasial. Nah, otomatis mana? Nah, ini sudah bergeser posisinya. Begitu cara pengeditannya. Kemudian tinggal kita klik ajukan. Ini untuk mengirim data toponim ini dari surveyor ke verifikator tingkat kota. Klik ajukan. Apakah Anda yakin akan melakukan pengajuan? Oke. Data berhasil diterima. Lihat, otomatis kalau data sudah dikirim, dia tidak akan bisa mengedit, mengubah spasial ataupun mengirim kembali karena data sudah masuk ke level verifikator. Kita periksa data yang lain, misalkan ini Stadion Yosudarso, ternyata ada 2. Nah, kita lihat dulu yang mau dipakai mana. Yosudarso ini yang kedua, kita lihat dulu ini. Klik Stadion Yosudarso. Nah, ini juga benar. Citra juga benar. Sekarang kita cek yang satunya, karena mungkin juga terjadi double. Karena yang sering saya alami dulu pernah kita dari surveyor dari mobil sakti, kita kirim 1 kali gagal, 2 kali gagal, ternyata ketiga kalinya berhasil. Ternyata data yang masuk itu 3-tiganya masuk dan isinya sama semua gitu. Yang pertama, coba kita cek yang pertama, yang satunya lagi, katanya benar apa salah. Kita cek lagi Yosudarso tadi ini sudah, sekarang ini kita cek. Kenal dari tahu dari siapa lagi? Stadion Yosudarso. Oh, ini ternyata juga memang benar, datanya sama. Tadi tinggal kita hapus yang ini kita hapus saja. Tapi tadi yang sebelah atas kita hapus saja. Ini juga sama gitu. Tapi kenapa itu barang gitu? Mau muter-muter ke ini? Nah, untuk menghapus data toponim di sini, sorry, belum.
angkatan 9 malah juniornya Bu Leli itu jadi video suatu saat itu ya Kasus ini mana? Ini. Dan untuk menghapus data toponim di sini tinggal kita klik tanda ini, hapus saja. Hapus. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Seperti itu. Setelah data survei berhasil kita kirim atau kita naikkan ke verifikator, mungkin tugas surveyor sudah selesai sampai di situ, kecuali data yang dikirim ternyata masih ada kekurangan dan kemudian ditolak oleh verifikator. Misalnya coba nanti kita cari data yang ditolak. Biasanya kadang ada kekurangan data atau kekurangan rekaman suara. Nah, nanti dari verifikator bisa menolaknya. Nah, seperti ini. Nah, ini ditolak. Nah, tapi ini di penelaahan kabupaten kota, artinya ini data sudah dikirim ke verifikator provinsi, ternyata ada kekurangan data. Kemudian data ditolak sehingga dari provinsi dikembalikan lagi ke penelahan kabupaten atau kota dan yang lainnya. Nah, data yang ditolak biasanya seperti ini di sini. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, di sini ada keterangannya. Mohon ditambahkan rekaman suara pengucapan namanya. Nah, ini yang bisa melakukan penolakan data itu adalah verifikator, baik verifikator tingkat kota yang menolak data dari surveyor ataupun dari verifikator provinsi yang menolak data dari verifikator kabupaten atau kota. Seperti itu tingkatannya. Nah, selanjutnya setelah ini nanti kita akan membahas tentang cara verifikasi data toponim oleh verifikator tingkat kota.